Pemirsa, masih bersama kami di Presisi Pagi. Kapolres Boyolali didampingi Karo Ops dan Dirsamapta Polda Jawa Tengah melaksanakan asistensi objek wisata Kebun Raya Intro Kilo Kabupaten Boyolali. Hal ini dilakukan untuk memastikan keamanan dan kenyamanan pengunjung. Kegiatan ini merupakan bentuk komitmen Polres Boyolali, Polda Jawa Tengah dalam menjaga keamanan dan kenyamanan masyarakat, khususnya di lokasi wisata yang ramai dikunjungi saat akhir pekan dan libur panjang. Kapolres Boyolali AKBP Rosyid Hartanto menegaskan bahwa Polri menjamin keamanan para wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Boyolali. Dengan mengangkat tagline wisata aman hati tenang, Polri hadir untuk memastikan masyarakat dapat menikmati liburan dengan nyaman dan tanpa gangguan di wilayah hukum Polres Boyolali, Polda Jawa Tengah. Pemirsa, Polda Jawa Timur resmi memulai pembangunan gudang ketahanan pangan milik Polri di Desa Pacing, Kecamatan Bangsal, Kabupaten Mojokerto pada Kamis 5 Juni 2025. Kapolda Jatim Irjen Pol Nanang Afianto yang diwakili Karo Rena, Kombes Pol Haris Budi Harto menegaskan bahwa pembangunan gudang ini menggunakan anggaran dari Polda Jatim tahun anggaran 2025. Proyek strategis ini ditargetkan selesai pada 30 Agustus 2025 nanti. Polri menyampaikan apresiasi atas dukungan berbagai pihak yang telah membantu merealisasikan pembangunan ini. Gudang ini merupakan bagian dari program ketahanan pangan Polri di wilayah hukum Polda Jawa Timur. Proyek ini mencakup 2 unit gudang masing-masing berkapasitas 1.000 ton, serta fasilitas pendukung seperti kantor, musola, dan 2 unit pos jaga. Pembangunan gudang ketahanan pangan ini menjadi bagian dari komitmen Polri mendukung pengamanan distribusi dan penyimpanan pangan yang stabil dan aman, serta menjawab tantangan rawan pangan di masa depan. Peletakan batu pertama ini menjadi tonggak awal dalam mendukung program besar pemerintah dalam bidang pangan. Polri berharap kehadiran gudang ketahanan pangan di Mojokerto ini dapat menjadi salah satu sentra distribusi pangan strategis di wilayah Jawa Timur, sekaligus memperkuat sinergi Polri dan seluruh stakeholder dalam menjaga stabilitas pangan nasional. Pemirsa, Polres Kutai Barat menyembelih 11 ekor sapi dan 4 ekor kambing untuk dibagikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Setelah proses penyembelihan, daging kurban langsung didistribusikan oleh petugas ke rumah-rumah warga. Dalam rangka Hari Raya Idul Adha, sebanyak 15 hewan kurban disembelih oleh Polres Kutai Barat. Satu persatu hewan kurban baik sapi maupun kambing disembelih oleh petugas khusus dengan dibantu puluhan personel Polres Kutai Barat. Proses penyembelihan dilakukan di Musola Polsek Melak. Dilanjutkan dengan pemotongan dan penimbangan daging sebelum dibagikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Kapolres Kutai Barat AKBP Boni Wahyu Wicaksono menyampaikan bahwa seluruh bantuan hewan kurban akan didistribusikan langsung ke masing-masing rumah warga. Untuk di Polres Kutai Barat sendiri, kita mendapatkan sumbangan sapi kurban sebanyak 11 sapi dan 4 kambing. Kemudian dari sapi kurban dan kambing tersebut, untuk dagingnya akan disalurkan kepada masyarakat yang berhak dan membutuhkan untuk daging. Ada kurang lebih sekitar 679 paket yang rencananya akan didistribusikan kepada masyarakat atau orang-orang yang berhak untuk mendapatkan. Kegiatan selain potong kurban ini, kita juga akan melaksanakan pendistribusian secara serentak kepada masyarakat atau orang-orang yang berhak, sehingga mereka betul-betul mendapatkan dari daging yang sudah dikurbankan. Distribusi telah diatur dengan baik agar tepat sasaran. Warga Kutai Barat yang menerima bantuan daging kurban mengaku bersyukur atas kepedulian pihak kepolisian dan berharap kegiatan seperti ini dapat terus dilaksanakan setiap tahunnya. Alhamdulillah sih, ya untuk masyarakat yang tidak ada gitu, nah kan
bantu. Kami ini apa? Ya, makasih banyak lah kalau ada bantuan dari Pak Bapak ini kan. Semoga tahun depan nanti dapat lagi kan, bisa melanjutkan lagi kayak gini kan, bagi-bagi ke masyarakat. Ya alhamdulillah, mudah-mudahan selamanya bisa lancar semuanya dan tetap mendukung semua apa yang dianukan oleh Bapak Polres. Semoga tetap jaya dan tetap mengayomi semua apa yang dianukan masyarakat. Polisi tidak hanya bertugas menjaga keamanan wilayah, tetapi juga menjadi pengayom masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan pembagian hewan kurban kepada warga kurang mampu. Dengan harapan masyarakat dapat merayakan Idul Adha dengan penuh semangat dan sukacita. Dari Humas Polres Kutai Barat melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, momen Hari Raya Idul Adha dimanfaatkan oleh Satgas 2 Preemptif Operasi Madagoraya untuk mempererat hubungan dengan masyarakat. Pada Sabtu 7 Juni 2025, satu ekor sapi disembelih dan dagingnya dibagikan kepada warga desa Patiwunga oleh Kapolsek Poso Pesisir Selatan Ibtu Arkam. Tidak hanya membagikan dari Makopolsek, Kapolsek Poso Pesisir Selatan turun langsung ke rumah-rumah warga untuk menyerahkan daging kurban. Kehadirannya disambut hangat oleh warga yang melihat kegiatan ini sebagai wujud kepedulian dan kebersamaan di hari yang penuh berkah. Selain penyaluran daging kurban, Kapolsek juga menyampaikan pesan-pesan Kamtipmas kepada warga. Masyarakat diajak untuk terus menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan, serta mempertahankan situasi kondusif yang telah terbangun di wilayah Kecamatan Poso Pesisir Selatan. Dalam kesempatan tersebut, disampaikan imbauan agar masyarakat menolak paham radikalisme dan intoleransi yang dapat mengganggu tatanan sosial. Menjaga perdamaian dianggap sebagai tanggung jawab bersama antara masyarakat dan aparat keamanan. Kapolsek Poso Pesisir Selatan juga mengingatkan pentingnya transparansi dalam menjaga stabilitas wilayah dengan mengimbau masyarakat yang masih menyimpan barang-barang berbahaya seperti amunisi atau senjata rakitan untuk menyerahkannya secara sukarela kepada aparat. Kegiatan kemanusiaan dan pendekatan persuasif ini mendapat apresiasi dari warga Patiwunga. Masyarakat menyampaikan rasa terima kasih atas perhatian dan kepedulian aparat, serta mendukung pelaksanaan operasi Madagoraya yang dinilai berhasil menciptakan rasa aman dan nyaman di tengah kehidupan warga. Dari Humas Polsek Poso Pesisir Selatan melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, dalam rangka memperingati Hari Raya Idul Adha 1446 Hijriah, Polres Sanggau melaksanakan kegiatan pemotongan hewan kurban sebagai wujud kepedulian sosial dan pengabdian kepada masyarakat. Kegiatan berlangsung pada Sabtu pagi 7 Juni 2025 sekitar pukul 8:15 waktu Indonesia Barat di lingkungan Masjid Al-Hikmah Polres Sanggau, Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Beringin, Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau. Acara pemotongan hewan kurban tersebut dipimpin langsung oleh Kapolres Sanggau, AKBP Sudarsono, dan dihadiri oleh Wakapolres Sanggau Kompol Yafet Efraim Patabang, Koordinator Panitia Kurban AKP Nana Supriyatna, para pejabat utama, personal Polres Sanggau, serta seluruh panitia pelaksana pemotongan hewan kurban. Kegiatan diawali dengan pembukaan acara, dilanjutkan dengan sambutan Kapolres Sanggau, pembacaan doa, penyerahan simbolis hewan kurban kepada panitia, dan ditutup secara resmi sebelum pelaksanaan penyembelihan dilakukan. Suasana penuh kehikmatan dan kebersamaan tampak menyelimuti seluruh rangkaian kegiatan tersebut. Kegiatan kurban ini merupakan agenda rutin tahunan Polres Sanggau dalam rangka memperingati Hari Raya Idul Adha. Selain sebagai bentuk ibadah, kegiatan ini juga menjadi momen penting untuk mempererat hubungan antara kepolisian dan masyarakat. Dari tahun ini, Polres Sanggau memotong sebanyak 7 ekor sapi dan 3 ekor kambing. Dari jumlah tersebut, 3 ekor sapi didistribusikan kepada masyarakat di berbagai lokasi, yakni Masjid An-Nur Dusun Sungai Akar, Desa Semuntai,
Kecamatan Mukok, Lingkungan Mensarang, Kelurahan Sungai Sengkuang, Kecamatan Kapuas, dan Rumah Tahanan Kelas 2B Sanggau. Penyerahan hewan kurban secara simbolis dilakukan oleh Kapolres Sanggau kepada Koordinator Panitia Kurban AKP Nana Supriyatna. Selanjutnya, penyembelihan dilakukan oleh tim panitia dan daging kurban dibagikan kepada masyarakat sekitar dan keluarga besar Polres Sanggau yang membutuhkan. AKBP Sudarsono menambahkan bahwa kurban bukan sekedar penyembelihan hewan, tetapi syarat akan makna spiritual, sosial, dan kemanusiaan. Selama kegiatan berlangsung, situasi tetap dalam keadaan aman, tertib, dan kondusif. Seluruh rangkaian acara berjalan lancar tanpa kendala yang berarti, mencerminkan sinergitas dan koordinasi yang solid antara personel dan panitia pelaksana. Dengan digelarnya kegiatan ini, Polres Sanggau menunjukkan komitmen peduli, humanis, dan dekat dengan masyarakat, sejalan dengan semangat Hari Raya Idul Adha yang mengajarkan pentingnya berbagi dan berkorban demi sesama. Dari Humas Polres Sanggau melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, dalam semangat Idul Adha 1446 Hijriah, Polres Metro Bekasi menunjukkan kepedulian sosial dengan menyalurkan ratusan paket daging kurban kepada warga sekitar Mapolres pada Jumat 6 Juni 2025 sebagai wujud pengabdian dan upaya mempererat hubungan dengan masyarakat. Wakapolres Metro Bekasi AKBP Apri Fajar Hermanto secara simbolis menyerahkan paket daging kurban kepada warga di halaman Masjid Daarul Amanah, Mapolres Metro Bekasi pada Jumat 6 Juni 2025. Sebanyak ratusan paket daging kurban didistribusikan kepada warga yang tinggal di sekitar lingkungan Mapolres. Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian ibadah kurban yang rutin dilaksanakan setiap tahun oleh Polres Metro Bekasi sebagai bentuk kepedulian dan solidaritas terhadap sesama. Momentum Idul Adha dijadikan sebagai refleksi atas nilai-nilai pengorbanan dan keikhlasan yang sejalan dengan semangat pelayanan serta pengabdian Polri kepada masyarakat. Kegiatan berlangsung dalam suasana khidmat dan penuh kehangatan. Warga yang menerima bantuan tampak antusias dan mengapresiasi kepedulian yang ditunjukkan oleh jajaran Polres Metro Bekasi. Selain sebagai wujud ibadah, kegiatan pendistribusian daging kurban ini juga menjadi sarana untuk mempererat hubungan emosional antara aparat kepolisian dan masyarakat di wilayah hukum Polres Metro Bekasi. Pemirsa, tetaplah bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali.